Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Sesa. Saya dari SMK Negeri 2 Kota Banjar, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pandangan saya tentang strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, tentu saja kita sering mendengar filosofi pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Strategi pembelajaran student center menggunakan istilah pendidikan berhamba pada anak, maksudnya pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan hidup tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar, namun tidak dapat menggantikan kodrat masing-masing yang sudah ada pada jiwa pesertanya. Makna berhamba tercantum dalam semboyan ing ngarso Suntolodo Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Filosofi pendidikan ini mensyaratkan pendidikan untuk memberi tumbuh sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak secara budi, cipta, rasa, karsa, dan pekerti atau tenaga sesuai dengan kodrat sang anak. Tuntunan ini bersifat holistik, tidak boleh lepas dari pendidikan sosial dan kultural. Lalu, bagaimana mewujudkan pendidikan yang berhamba pada anak? Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerahnya. Pendidikan disesuaikan dengan prinsip perubahan yang mencakup ajas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, konsentris. Pendidikan memandang anak dengan rasa hormat. Pendidikan harus merdeka, membiarkan anak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang berorientasi pada anak, memfasilitasi, memotivasi, dan memberdayakan siswa. Strategi untuk mewujudkan pendidikan. Untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang berpihak pada murid. Yang pertama, melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekan pada kognitif atau ujian, tetapi afektif atau sikap, sosial, spiritual atau budi pekerti, dan fisiomotor atau keterampilan. Yang kedua, melaksanakan pendidikan yang historis dan seimbang dalam menyeimbangkan cipta, rasa, dan karsa murid untuk mewujudkan kesempurnaan budi pekerti murid. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman. Yang keempat, melaksanakan pendidikan dan mengajarkan yang sesuai dengan fase atau tahap perkembangan murid berdasarkan usia. Yang terakhir, melaksanakan pendidikan dan mengajarkan yang memperhatikan karakteristik dan keragaman, latar belakang sosial ekonomi dan kultural, kemampuan keterampilan berpikir murid. Pemikiran dan strategi tersebut dapat dikembangkan, diterapkan di sekolah dan kelas antara lain
melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan modul dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik belajar peserta didik. Salah satu contohnya menggunakan media yang disenangi murid zaman sekarang seperti TikTok, video, sesuai dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya, memberikan penugasan dengan membebaskan kepada murid memilih bentuk laporan hasil penugasannya sesuai dengan minat dan kreativitas siswa seperti video. Yang selanjutnya, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada murid untuk berpendapat dalam mengembangkan pengetahuannya, tidak selalu mengikuti kehendak guru. Yang selanjutnya, melaksanakan pembelajaran dengan konteks materi yang disesuaikan dengan keadaan siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan terakhir, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk merefleksikan diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Dengan ini, siswa mampu mengungkapkan apa yang diharapkan dalam pembelajaran dan mampu mengutarakan dengan apa yang tidak disenangi di dalam pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak, Ibu pejuang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.